COVID-19 semakin beringas. Tanpa ada yang tahu kapan virus ini akan tuntas. Dunia terguncang keras. Hidup sudah terasa tidak bebas. Indonesia adalah salah satu negara pandemik COVID-19. Data kasus yang terpapar virus meningkat setiap hari. Korban semakin banyak dan tidak terkendali. Pemerintah dan rakyatnya adalah kunci untuk melawan makhluk yang tak kasat mata. Apa yang sudah dilakukan pemerintah dan apa yang sudah dilakukan rakyat? Video ini akan membahas tentang COVID-19 di Indonesia, penanganannya dan imbasnya. Tonton sampai habis video ini. Yang belum subscribe, silahkan klik tombol merah di bawah ini dan klik tombol lonceng untuk mengikuti video selanjutnya. Video ini saya beri judul COVID-19 di Indonesia, siapkan kuburan massal. Saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti atau membuat panik masyarakat. Tapi video ini saya buat untuk mengetuk hati pemerintah dan rakyatnya untuk bersatu melawan virus yang impor dari negeri Tiongkok. Sebelum saya bahas, mari kita ikuti data yang terpapar dan meninggal dari mulai tanggal 2 sampai 22 Maret. Ada terdapat peningkatan yang luar biasa. Hanya dalam waktu 3 minggu, data yang sudah terpapar mencapai 514 kasus. Coba kita lihat lagi. Data korban COVID-19 selama 11 hari. Sudah 48 orang. Dari data ini sudah bisa disimpulkan bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan. Coba kita lihat lagi data 8 hari sebelum video ini dibuat. Mulai tanggal 20 Maret. Terdapat 369 kasus yang terpapar dan 32 meninggal. Kita lihat lagi tanggal 21 Maret, 450 kasus dan 38 orang yang meninggal. Tanggal 22 Maret, 514 kasus dengan 48 orang. Kemudian tanggal 23 Maret ada 579 kasus dengan 49 orang meninggal. Kemudian tanggal 24 Maret data kumulatif ada 685 kasus dengan 55 orang meninggal. Kemudian tanggal 25 Maret ada 790 kasus dengan 58 orang meninggal. Dan tanggal 26 ada 893 kasus dengan 78 meninggal. Kemudian tanggal 27 sehari sebelum pembuatan video ini ada 1046 kasus dengan 87 orang meninggal. Coba kita lihat grafik berikut ini. Dalam 8 hari peningkatannya sudah luar biasa. Belum genap 1 bulan, angka 1000 kasus lebih sudah tercapai. Apakah kita akan berdiam diri melihat korban terus bertambah setiap harinya? Tentu kita tidak mau melihat saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri yang jadi korban COVID-19. Langkah yang sudah dilakukan oleh istana. Kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Presiden Joko Widodo menghimbau kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Pro dan kontra atas pernyataan Presiden Jokowi terjadi di berbagai kalangan masyarakat.
Pada video sebelumnya, saya memposting sebuah video di YouTube tentang COVID-19 versi bahasa Sunda dengan judul "Nanggap enteng COVID-19 taruhana nyawa". Komentar nyinyir pun mendominasi postingan saya tersebut. Mari kita lihat beberapa komentar yang saya tulis. Paham, Anda adalah pahlawan bagi keluarga yang harus mencari nafkah di luar rumah. Saya paham, masih banyak saudara-saudara kita yang mencari nafkah hari ini dan habis untuk memenuhi kebutuhannya hari ini juga. Pak Presiden, bukannya kami tidak mau menuruti untuk bekerja di rumah. Pak Kapolri, bukannya kami tidak taat dengan maklumat Bapak. Tapi bagaimana dengan istri kami? Tapi bagaimana dengan anak-anak kami? Mereka perlu makan setiap hari. Berikan kami solusi. Pilihan kami sangat sulit sekali. Mati karena COVID-19 atau mati karena kelaparan. COVID-19 sudah menjadi pandemi di Indonesia. Adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan manusia. Kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi penyebaran COVID-19 adalah kunci untuk memutus rantai virus yang mematikan ini. Janganlah berputus asa dalam menghadapi ujian ini. Janganlah kita berputus asa dalam menghadapi ujian ini. Kalau kita berputus asa dalam menghadapi ujian ini, siapkan kuburan. Data kasus dan meninggal terus meningkat setiap harinya. Apa yang harus kita lakukan? Perlukah kita lockdown? Bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat. Tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Sanggupkah pemerintah menerima konsekuensinya? Kami percaya pemerintah akan membuat kebijakan yang terbaik untuk rakyatnya. Melalui video ini, saya mengetuk kesadaran saudara-saudara untuk selalu waspada. Saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif, dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Waspadalah, waspadalah. Dan mengikuti himbauan pemerintah. Cuci tangan yang bersih, tetap belajar, tetap bekerja, dan tetap beribadah. Semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.